Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobat, teman-teman, adik-adik kelas online biologi ya, Zada Edu. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu film dari invertebrata ya. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas ya tentang porifera, kemudian coelenterata atau Cnidaria. Nah, di video kali ini ya kita akan membahas tentang film Platyhelminthes ya. Platyhelminthes ya, yang dikenal juga dengan istilah cacing pipih. Dan ini sebenarnya interaksinya cukup erat ya dengan kehidupan manusia, karena terkadang beberapa spesiesnya itu ada di tubuh manusia ya, yang apa namanya, makanya kita perlu tahu ya, kita perlu pelajari ya. Oke, sekarang pertanyaan nih, apa itu Platyhelminthes ya? Apa itu Platyhelminthes? Ini mukadimah awal, kita harus tahu dulu ya. Jadi Platyhelminthes itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu platy ya, flat ya, platy atau pipih ya. Dan helminths yang berarti cacing. Nah, sehingga dikenal juga dengan istilah cacing pipih atau cacing pita ya. Cacing pipih ya, dikenal dengan istilah cacing pipih. Jadi Platyhelminthes itu cacing pipih. Pipih itu gimana? Pipih itu gimana ya? Tipis ya, tipis. Kayak kertas ya, daun. Nah, itu kan tipis-tipis ya. Pipih bentuknya. Pita ya. Karena emang ada yang beberapa spesiesnya itu dia seperti pita, panjang pita ya. Bahkan hingga di atas 7 meter ya panjangnya. Nah, jadi Platyhelminthes itu intinya cacing pipih ya, atau cacing pita. Nah, film ini itu merupakan kelompok hewan tripoblastik. Masih ingat ya? Ada diploblastik, ada tripoblastik ya. Nah, kalau Porifera, Coelenterata ya, atau Cnidaria itu dia termasuk yang diploblastik. Tapi kalau pada film Platyhelminthes, cacing pipih, dia masuk kelompok tripoblastik ya. Tripoblastik artinya dia itu bagian lapisan tubuh dia ada lapisan luarnya ectoderm, ada lapisan dalamnya endoderm, ada yang lapisan tengahnya yaitu mesoderm ya. Dan dia juga masih acelomats ya, masih belum memiliki rongga tubuh di lapisan tripoblastiknya ya. Jadi masih apa, agak primitif ya. Nah, kemudian sifat dari Platyhelminthes ini mayoritasnya hidup parasit ya, pada organisme lain, pada makhluk hidup lain. Jadi mayoritasnya memang parasit. Ada yang pada ikan, ada yang pada uh, sapi, babi, atau hewan-hewan yang lain. Ada juga yang pada manusia ya. Ada juga yang bebas ya, tidak parasit juga ada. Oke. Nah, sekarang klasifikasi dari film Platyhelminthes ini ya, klasifikasinya. Pembagian kelompoknya ya, bagian kelompoknya. Itu dia, jadi kelas Platyhelminthes itu dibagi menjadi 3 kelompok ya. Ada yang pertama Turbellaria ya. Ada yang kedua Trematoda, yang ketiga Cestoda ya. Kalau Turbellaria yaitu cacing apa ya, berambut getar kalau di sini ya disebutkan. Ada juga yang Trematoda, cacing isap ya. Kemudian ada Cestoda yaitu cacing pita. Nanti kita akan lihat ya contohnya masing-masing, akan kita bahas. Oke, yang pertama kita bahas dulu dari yang kelas atau kelompok cacing Turbellaria ya. Nah, cacing ini apa? Hidup di perairan ya, di genangan air, ada di kolam, di sungai, kali ya. Biasanya cacing ini menempel pada bebatuan atau daun yang tergenang air ya. Dan contohnya ini planaria ya. Karena ini hidup bebas sehingga dia tidak parasit ya. Planaria ini hidup bebas di alam, dia tidak parasit ya. Dan uniknya planaria ini ya, planaria SP ini ya, dia termasuk tubellaria. Kalau kita perhatikan ya, tubuhnya ini dia ketika dibelah maka dia tidak mati ya. Dia tidak mati tapi justru malah memperbanyak diri. Misalnya kita bagi seperti ini ya. Ini kan satu individu. Ketika dia dipotong-potong, maka nanti dia akan jadi individu baru. Jadi cacing baru. Jadi anakannya gitu ya. Ini yang Masya Allahnya ya, luar biasanya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Planaria ini ya, dia dipotong nggak mati, tapi malah jadi individu baru. Kalau cacing ini kita bagi dua, jadi malah jadi dua individu baru ya.
Ini ya Masya Allahnya ya. Dan Alhamdulillahnya dia tidak parasit ya, hidup bebas di alam. Mungkin sebagian ada yang pernah lihat ya. Saya dulu ketika uh, penelitian di sungai, kalau nggak fokus di sini sehingga tidak melihat. Teman kata teman-teman ketika itu ada yang melihat. Tadi lumayan banyak kok, saya sering lihat katanya seperti itu ya. Intinya kita sekarang tahu ada satu kelompok atau kelas dari filum platyhelminthes yaitu Turbellaria ya, cacing yang berambut getar. Salah satu spesiesnya adalah Planaria sp, hidup bebas di alam, dan dia kalau dipotong-potong tidak mati ya, malah memperbanyak dirinya. Oke, sekarang kelompok yang kedua ya, atau kelas yang kedua, yaitu kelompok Trematoda ya. Ini kita bicara masih membahas tentang platyhelminthes ya. Jadi ini salah satu kelompok dari platyhelminthes yaitu Trematoda, cacing isap ya. Cacing isap. Nah, kalau Trematoda ini dia hidup parasit ya, pada hewan ataupun ada juga yang pada manusia. Nah, jadi Trematoda ini dia mampu menghisap makanan dari inangnya ya. Inang itu tempat dia tinggal ya. Tempat dia tinggal itu namanya inang. Misalnya cacing ini hidup di sapi, maka sapi itu inangnya. Atau dia lagi fase di mana dia pada tubuh siput, maka siput itu jadi inangnya. Ya, jadi itu inang. Definisi inang adalah organisme yang dia hinggapi, dia tempati, yang dia ambil manfaat dari situ ya. Jadi Trematoda ini mampu menghisap makanan, makanan disebut cacing isap ya. Nah, ini dia biasa hidup di dalam hati, paru-paru dan usus ya. Permukaan tubuh Trematoda tidak bersilia ya, artinya tidak sebagaimana tadi yang Turbellaria. Kemudian tubuhnya ditutupi kutikula ya. Nah, di sekitar mulutnya terdapat satu atau lebih alat isap, shaker ya. Makanya disebut cacing isap. Contohnya ada Fasciola hepatica ini ya. Nih, Fasciola hepatica contohnya seperti daun ya. Seperti daun bentuknya Fasciola hepatica, pipih ya. Pipih seperti daun, dikenal dengan istilah cacing hati karena ini sering ditemukan di hati ya. Ada di hati sapi atau yang lain ya. Bisa juga pada manusia ya, makanya kita perlu hati-hati. Kemudian ada cacing namanya Clonorchis sinensis ya. Clonorchis sinensis juga banyak ditemukan biasanya pada orang-orang Cina, orang-orang Asia ya, yang biasa makan ikan mentah ya. Kadang-kadang ditemukan Clonorchis sinensis pada tubuhnya. Kenapa? Karena Clonorchis sinensis ini ya, inangnya itu biasanya di ikan ya, ikan. Sehingga bagi yang makan ikan mentah tidak dimasak, dikhawatirkan nanti terinfeksi cacing ini ya. Walaupun ketika terinfeksi dengan cacing ini tidak mematikan ya, artinya tidak sampai orang itu mati ataupun sakit demam, enggak ya. Tapi ini parasit, dia hidup menumpang di tubuh kita ya, bukan tubuh kita, di tubuh manusia yang terinfeksi. Kemudian dia akan menghisap ya nutrisi yang ada di situ. Kemudian ada contoh yang lain, ada Schistosoma mansoni ya, ini Schistosoma ya. Kalau ini dikenal dengan istilah cacing darah ya, karena dia hidupnya di darah inangnya ya, pun juga bisa menginfeksi manusia. Ini yang saya sebutkan yang memang populer ya, dan bisa menginfeksi manusia. Ada jenis yang lain, jelas ada ya, jelas masih banyak yang lain, namun ini yang paling populer ya. Fasciola hepatica, cacing hati, kemudian Clonorchis sinensis yang ada pada ikan dan banyak menjangkit mereka yang biasa mengonsumsi ikan yang mentah. Kemudian Schistosoma mansoni ya, atau Schistosoma yang lain ya, ada banyak, tidak hanya mansoni, yang dia bisa menginfeksi dan hidup di darah inangnya ya. Mungkin kita akan pelajari salah satu ya. Salah satunya kita akan bahas siklus hidupnya ya, supaya membuka wawasan kita dan kadang-kadang juga keluar di soal ya. Ini ya. Jadi ini siklus hidup dari cacing Fasciola hepatica ya, ataupun Fasciola gigantica. Di sini ya, ini ada dua. Ini Fasciola hepatica atau Fasciola gigantica ya. Tapi secara umum biasanya keluar di soal itu Fasciola hepatica ya, karena emang sering dijumpai. Bahkan pernah ketika Idul Adha kurban ya, didapati ada sapi yang di hatinya terdapat Fasciola hepatica. Baik ya, kita mulai dari nomor satu, telur dulu ya, nih ya. Telur ada pada feses ya, ceritanya di sini ya. Ini telur ya, telur ada pada feses ya.
Di sini disebutkan unembryonate ya, eggs. Jadi belum apa ya, belum matang telurnya ya. Itu ada pada feses dari hewan yang terinfeksi cacing ini. Misalnya dia ada di sapi atau di kambing ya. Maka feses sapi di apa terkadang terdapat uh, telur cacing ini ya. Kita juga dulu pernah mengamatinya di mikroskop dan memang dijumpai ya, ada cacing ini di feses hewan ya. Nah, contohnya misalnya di cacing, contoh sapi ya, maka di fesesnya cacingnya apabila cacing ini di tubuhnya terdapat cacing sapinya ya, itu mohon maaf. Sapinya jika di sapi itu terinfeksi cacing ya, maka dia nanti fesesnya juga biasanya mengandung telur cacing ya. Kemudian nanti cacing ini ya, dia akan berkembang ya, jadi apa di dalam air ya. Kemudian nanti dia berubah ya, menetas menjadi mirasidia ya ini ya. Jadi fase yang pertama setelah telur menjadi mirasidia. Belum matang jadi telur matang, kemudian nanti dia menetas atau berubah menjadi mirasidia ya. Kemudian mirasidia ini ya, dia akan berenang ya, dan nanti dia bisa menginfeksi siput ya, menginfeksi siput sehingga dia nanti bisa masuk ke tubuh siput dan berkembang berkembang lagi di dalam tubuh siput. Nah, ya, jadi siput ini terkenal dengan istilah intermediate host. Jadi kayak apa ya? Inang sementara, inang perantara gitu ya, tempat numpang. Dia hidup di siput, nanti dia berkembang mengembangkan dirinya di siput ya, tumbuh di situ, baru nanti dia keluar lagi ya. Nah, di tubuh siput dia berubah jadi apa? Ya. Yang pertama tadi mirasidia ya. Maka ketika dia tadi masuk ke tubuh siput, nanti dia akan berkembang, berubah dari mirasidia menjadi sporokis. Ini sporokis ya. Nih, sporokis ya. Kemudian nanti dia berkembang lagi menjadi redia ya. Menjadi redia kemudian berkembang lagi menjadi serkaria ya. Ini fase-fase cacing Fasciola hepatica ya. Terkadang keluar di soal, makanya perlu tahu ya. Jadi mulai dari telur, kemudian dia berubah menjadi mirasidia ya, sebelum matang, telur matang menjadi mirasidia, kemudian jadi sporokis, kemudian jadi redia, kemudian sarkaria. Ingat, tiga tahapan ini ya, sporokis, redia, sarkaria ini ada dalam tubuh siput ya. Kemudian setelah dia jadi sarkaria kan dia ada ekornya ya, maka dia nanti bisa keluar dari tubuh siput, berenang di air, kemudian nanti dia akan hinggap di tumbuhan ya, hinggap di tumbuhan, di daun tumbuhan ya. Nanti ekornya lepas menjadi metasarkaria ya, menjadi metasarkaria ya, sehingga dia tidak lagi bisa bebas bergerak ya. Kalau tadi kan masih bisa berenang ya, masih bisa berenang bebas dia ketika masih sarkaria. Kemudian ketika dia menempel maka dia sudah menjadi metasarkaria, tidak bergerak bebas. Kemudian ya, nah ketika di daun ini ya, ketika kalau dia dimakan oleh sapi ya, maka dia akan masuk ke dalam tubuh sapi, berkembang menjadi cacing ya, menjadi cacing dewasa ya. Ini kalau dia masuk ke sapi. Kalau dimakan kambing maka jadi kambing. Nah, ini juga bisa masuk ke tubuh manusia ya. Jadi dia nanti akan masuk ke duodenum ya, usus ya, kemudian masuk ke menembus dinding usus dan pindah masuk ke hati ya. Jadi emang dia terkenal dengan cacing hati, maka dengan hepatika ya. Jadi dia walaupun dia masuk lewat makanan mulut, nanti di usus dia tembus ya, keluar dari usus, nanti dia mangkalnya di hati. Ya, ini kalau fasciola ya, cacing fasciola hepatika ataupun fasciola gigantica. Ya, jadi ini siklus hidup dari cacing fasciola ya. Ini supaya kita semua paham ya. Makanya penting sekali ya mencuci tanaman atau sayuran yang akan dimakan. Ya, dicuci. Lebih bagus lagi dengan air mengalir ya, sehingga nanti kalau ada metaserkarianya dia hanyut ya, tidak termakan. Lebih bagus lagi dimasak, direbus ya, sehingga nanti dia mati. Jadi ini fasenya ya. Mulai dari telur, kemudian mirasidia,
kemudian sporokis, kemudian redia, sarkaria. Ingat ya, sporokis hingga sarkaria ini terjadi di dalam tubuh siput ya, atau snail bahasa Inggrisnya ya nih. Snail intermediate host ya, karena siput sebagai intermediate host. Kemudian dari sarkaria berubah menjadi metasarkaria ya, kemudian menjadi cacing dan terakhir menjadi dewasa ya. Ini siklus hidup dari Fasciola hepatica. Nah, sekarang kita masuk ke kelompok kelas Cestoda ya, cacing pita. Ya, cacing pita ini bentuknya pipih seperti pita panjang ya, seperti pita menyerupai pita ya. Dan cacing ini merupakan endoparasit ya, endoparasit, dan dia terdiri atas segmen-segmen ya, potongan teng 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 nyambung gitu ya, kayak segmen-segmen ya. Setiap segmennya itu disebut proklotid ya. Nah, yang kalau pada terakhir-terakhir ini biasanya mengandung telur, sehingga kalau itu pun tertinggal, terbelah, maka dia nanti tumbuh jadi individu baru. Ya, karena mengandung telur yang paling belakang. Biasanya seperti itu. Ya. Dan cacing ini memiliki kepala yang disebut scolex. Ya, jadi ada bagian segmen-segmen disebut proklotid, bagian kepalanya disebut scolex. Ya. Ini cacing pita. Contohnya apa? Contohnya ada cacing Taenia saginata atau Taenia solium. Ya. Taenia saginata dikenal dengan istilah cacing pita sapi pada sapi, sedangkan Taenia solium dikenal dengan istilah cacing pita pada babi. Ya. Oke, kita pelajari ya. Nah, ini daur hidupnya ya. Secara sederhana ya, kita bias secara sederhana saja agar lebih cepat. Mulai dari telur ya, dari telur, telur dia masuk ke apa namanya, telur atau potongan proklotid ya, yang proklotid dewasa. Tadi kan ini kan segmen-segmen ini cacingnya ini ya, cacing pita. Dan ini kan dia segmen-segmen. Yang bagian akhir ini ya, segmen-segmen bagian akhir ini dia sudah mengandung sel telur ya, mengandung telur-telur. Sehingga walaupun potongan segmen terakhirnya ini ya, atau grafit proklotidnya ini itu uh, masuk ke tubuh, maka bisa berkembang jadi cacing dewasa ya. Oke, dari telur ataupun proklotid atau grafit proklotid ya pada feses, kemudian apa namanya, dia bisa masuk ke tubuh sapi ataupun babi ya. Ya, kalau Taenia solium biasanya babi dan ya, Taenia solium babi biasanya, sedangkan Taenia saginata pada sapi. Kemudian ya, nanti dia ini ya, dari telur dia berubah menjadi larva oncosper ya. Oncosper. Nah, ini ya. Ini larva oncosper ya, kemudian nanti dia berubah menjadi Ctesarchus ya, atau Ctesarchi di sini ya, Ctesarchi. Kemudian nanti dia tumbuh dewasa di dalam tubuh ya. Menyerangnya di usus, biasanya di pada usus ya. Nih, Scolex attached to intestines ya. Nah, ini cukup kita harus hati-hati ya jika makan daging sapi ataupun daging, kalau babi kan memang haram ya dalam Islam, tidak perlu kita pertimbangkan. Tapi untuk sapi maka kita perlu, makanya perlu penting untuk direbus ya, atau dimasak secara matang ya, sehingga nanti cacingnya harapannya mati ya, sehingga ketika masuk pun tidak menyebabkan jadi cacing baru ya di tubuh. Tapi insya Allah ya, jangan terlalu khawatir, karena tubuh kita ini sebenarnya sudah punya sistem pertahanan sendiri ya, sehingga seandainya pun ada cacing tidak terlalu berbahaya. Tapi kalau terlalu banyak, berbahaya juga ya. Dan kita berharap kalaupun ada nanti bisa keluar sendiri ya. Emang bisa keluar sendiri, bisa ya. Beberapa kasus banyak yang cacingnya di fesesnya ada ya, keluar dia. Ya. Entah masih ada sisa atau enggak di dalam perut ya. Tapi kalau kita menerapkan pola hidup sehat, makanan kita bersih, higienis, ya, kemudian juga kita tidak terlalu berlebihan, ya, apalagi rajin berpuasa, insya Allah tubuh ini akan menyeimbangkan dirinya sendiri. Ya. Ditambah kalau rajin olahraga, ya, lebih fit lagi sistem tubuh ya. Nah, tapi intinya kita kembali ke sini ya, kita bicara tentang taenia ya, cacing taenia ini. Ya, penyakitnya biasanya dikenal dengan istilah taeniasis. Ini penyakitnya ya. Maka kita tahu ya fase hidupnya mulai dari telur, kemudian menjadi oncosper, menjadi cystosarcus, ya, kemudian menjadi cacing dewasa ya. Ini apa tahapan dari
cacing tainia ya. Nanti akan berbeda lagi tadi cacing lain ya. Contohnya kalau kita bicara di tadi apa temennya Pasquiola tadi ada cacing Clonosis sinensis itu beda lagi ya. Nanti mungkin tapi waktu kita terbatas ya. Kita semoga nanti di lain kesempatan kita bisa jelaskan fase-fase cacing yang lain ya, terutama yang berinteraksi dengan manusia ya, yang terkadang ditemukan di tubuh manusia. Mungkin ini ya, demikian ya pembahasan kita tentang cacing apa kelompok cacing platyhelminthes ya. Ingat ya, tadi ada beberapa kelompok atau beberapa kelas mulai dari Turbellaria, contohnya planaria, kemudian ada Trematoda atau cacing isap, contohnya ini Fasciola hepatica, Clonosis sinensis, ya, Schistoma mansoni, kemudian juga ada cacing cestoda, ya, contohnya Taenia, ya, Taenia saginata ataupun Taenia solium, yang mana ini bentuknya pita bersegmen-segmen panjang. Tiap segmennya disebut proklotid ya, ini, ya, proklotid, satu segmennya disebut proklotid. Kalau yang disebut David Gudolon itu berarti proklotid yang sudah dewasa ya, ada ini, ada seksnya, ada telurnya biasanya, ya. Dan ini panjang ya. Sekali lagi saya sebutkan bisa panjang di tubuh manusia. Bisa di 5 meter hingga lebih. Ya. Makanya kita berlindung, semoga terlindung dari parasit demikian. Ya. Alhamdulillah. Oke, demikian. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua ya. Untuk teman sobat Kobio ZD sekalian. Tetap semangat dalam belajar ya. Nanti jika ada soal dikerjakan, tetap semangat. Diluangkan waktunya ya. Semoga nanti bisa membantu adik-adik sekalian ketika hendak melakukan ujian ya ataupun ujian masuk kampus ataupun yang lain. Oke, demikian kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.